Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Rahmadana. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang prinsip-prinsip perkembangan kerjasama, investasi, dan pola-pola kerjasama investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan nilai investasi di masa yang mendatang. Dengan demikian, konsep dari investasi adalah menempatkan dana pada masa sekarang dengan jangka waktu tertentu agar mendapatkan manfaat, balas jasa, atau keuntungan di kemudian hari. Hal ini berarti dana yang seharusnya dapat dikonsumsi, namun karena kegiatan investasi, dana tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan di masa depan yang akan mendatang. Investasi dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan. Sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang. Dan yang kedua, aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu. Yang ketiga, aspek manfaat investasi. Dari aspek manfaat ini, maka penilaian kelayakan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkan dengan menggunakan asas manfaat. Selanjutnya, ada tujuan investasi. Tentu saja investasi ini memiliki tujuan. Investasi ini dilakukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, baik secara individu, kelompok, maupun negara. Diperlukan adanya investasi, seperti investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa, dan investasi untuk memenuhi keinginan masyarakat akan barang dan jasa. Selanjutnya, ada jenis dan karakteristik investasi. Investasi dapat dikelompokkan menurut beberapa kategori, di antaranya investasi menurut jenisnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu investasi pada aktiva real atau langsung dan investasi pada aktiva finansial atau secara tidak langsung. Yang pertama, investasi langsung atau aktiva real adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha bisnis, misalnya emas, intan, perak, perkebunan, rumah, tanah, toko, dan lain sebagainya. Yang mana investasi ini dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Investasi dalam bentuk ini juga memberikan dampak ganda yang besar bagi masyarakat luas. Investasi ini melahirkan dampak ke belakang berupa input usaha atau ke depan berupa output usaha yang merupakan input bagi usaha lain. Dan yang kedua, investasi tidak langsung atau biasa disebut aktiva finansial adalah investasi bukan pada aset atau faktor produksi, tetapi pada aset keuangan seperti deposito, surat berharga seperti saham dan obligasi, commercial paper, reksadana, dan lain sebagainya. Investasi pada aktiva finansial ini bertujuan untuk mendapatkan manfaat di masa depan yang disebut dengan istilah balas jasa. Investasi berupa dividen atau capital gain. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua pihak yang memiliki kelebihan dana tunai, yang biasanya melalui lembaga keuangan seperti lembaga perbankan, asuransi, pasar modal, ataupun pasar uang. Kedua jenis investasi di atas, langsung dan tidak langsung, saling melengkapi. Namun, pada hakikatnya, investasi tidak langsung adalah turunan dari investasi langsung, sehingga laba atau balas jasa dari investasi finansial ini berasal dari kemampuan dan produktivitas investasi langsung. Selanjutnya ada pun prinsip-prinsip investasi. Prinsip-prinsip investasi yang harus kita miliki khususnya sebagai investor pemula. Prinsip-prinsip inilah yang akan mengarahkan kita untuk menjadi investor yang lebih terencana sesuai dengan tujuan investasi yang sudah ditetapkan. Yang pertama, pastinya sebelum kita berinvestasi, kita harus menentukan tujuan investasi. Dan yang kedua, kita harus menggunakan uang dingin. Dan yang ketiga, kita harus berprinsip menyesuaikan dengan profil resiko. Dan yang keempat, kita harus memiliki prinsip memilih produk dari fitur top performa. Dan yang kelima, kita harus memiliki prinsip diversifikasi. Diversifikasi tersendiri adalah salah satu strategi manajemen resiko ketika berinvestasi. Prinsip ini merupakan salah satu hal penting yang harus kamu perhatikan
Tujuan dari diversifikasi ini adalah untuk mengurangi resiko kerugian jika salah satu aset investasimu mengalami performa buruk. Sebaliknya, jika kita menyebarkan investasi kita ke beberapa aset, berbeda dengan semuanya mengalami performa baik, maka kita pun akan mendapatkan keuntungan lebih banyak daripada mengandalkan satu saja. Dan yang keenam, kita harus berprinsip konsisten pastinya sesuai dengan tujuan investasi. Dan yang terakhir, tentunya kita berprinsip harus memiliki pengetahuan yang luas seputar investasi. Prinsip investasi satu ini harus kita miliki sebagai seorang investor. Tentunya kita harus memperkaya pengetahuan kita seputar investasi, terutama di era serba digital ini. Prinsip investasi harus kita terapkan agar kondisi finansial kita tetap optimal. Beberapa prinsip tersebut merupakan hal wajib yang harus kita laksanakan. Salah satunya adalah dengan menyesuaikan profil risiko. Penyesuaian profil risiko ini adalah gabungan antara tujuan investasi dan produk apa saja yang akan kita gunakan. Selain itu, dengan menyesuaikan profil risiko, kita juga bisa merencanakan jangka waktu investasi yang kita inginkan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan kerjasama investasi. Kerjasama investasi dengan penanaman modal asing terkait pengelolaan sumber daya alam. Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 25 Tahun 2007 mengedepankan sejumlah prinsip-prinsip penting yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut. Prinsip-prinsip yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 paling tidak menggambarkan suatu cita-cita atau harapan yang hendak diraih. Dengan demikian, hendaknya disampaikan bahwa prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing mendeskripsikan harapan dan tujuan yang hendak dicapai melalui implementasinya kelak. Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing dapat disebut antara lain. Yang pertama, prinsip kepastian hukum adalah prinsip negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal. Yang kedua, ada prinsip akuntabilitas. Adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada prinsip efisiensi berkeadilan. Adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing. Selanjutnya ada prinsip kebersamaan, yaitu adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya ada prinsip berkelanjutan, merupakan prinsip yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjalin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Dan selanjutnya ada prinsip berwawasan lingkungan, merupakan prinsip penanaman modal yang dilakukan dengan memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Dan selanjutnya ada pola-pola kemitraan kerjasama di bidang penanaman modal investasi. Berdasarkan pasal 5 ayat 1, pola-pola kerjasama atau kemitraan di bidang penanaman modal dilaksanakan melalui yang pertama ialah melalui inti plasma atau pola hubungan kemitraan antara kelompok mitra usaha sebagai plasma dan perusahaan sebagai inti. Dan yang kedua yaitu subkontrak, adalah badan hukum atau orang yang mampu memborong pekerjaan pada bidang atau spesialis tertentu pada sebuah perusahaan, kontraktor utama. Yang ketiga ada waralaba, adalah kerjasama dalam bidang usaha dengan bagi hasil, kesepakatan yang mencakup dengan hak kelola serta hak pemasaran. Dan yang keempat ada perdagangan umum, suatu kegiatan yang sifatnya melakukan transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli berdasarkan kesepakatan tanpa paksaan. Dan selanjutnya ada distributor dan keagenan. Dan selanjutnya ada rantai pasok. Dan selanjutnya ada bentuk kemitraan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.